Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anasa Kurnelia Diaswati dari kelas AKS 3F akan menyampaikan materi mengenai ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, materi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Menurut saya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, bagaimana manusia itu memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas untuk memproduksi barang yang akan dikonsumsinya juga. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang menganalisis bagian kecil dari sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang menganalisis keseluruhan atau global dari kegiatan ekonomi. Terdapat 4 masalah pokok dalam ekonomi makro, yaitu masalah inflasi, masalah pengangguran, masalah keseimbangan neraca pembayaran, dan masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi mikro, masalah yang paling penting ialah bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas itu untuk diproduksi menjadi apa, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. Terdapat 3 sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, di mana manusia benar-benar memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, sistem ekonomi liberalis, di mana manusia diberi kebebasan untuk menentukan proses kegiatan ekonomi sebagai cara dia untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem ekonomi komando, yaitu pemerintah memiliki andil untuk menjalankan atau untuk mengatur sistem perekonomian. Negara Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila yang mengandung makna demokrasi. Selanjutnya, bab 2 mengenai permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Hukum permintaan berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi sebuah harga barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yaitu harga barang, tingkat pendapatan, selera masyarakat, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan keadaan di masa mendatang, harga barang lain, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Hukum penawaran mengatakan, apabila harga suatu barang tinggi, maka produsen akan menawarkan barang tersebut secara banyak. Sedangkan apabila barang tersebut harganya rendah, maka produsen akan menawarkannya hanya sedikit saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Sebuah pasar
Mencapai keseimbangan apabila barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan, sehingga tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang mengakibatkan surplus dan shortage, sehingga harga keseimbangan akan tetap bertahan. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran biaya untuk memenuhi kebutuhan jasa atau barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat, yaitu yang pertama konsumsi dan yang kedua investasi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan investasi adalah penanaman modal atau perusahaan membeli modal, membeli barang peralatan yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang. Persamaan konsumsi dapat dirumuskan dan kesamaan Y sama dengan C ditambah S. Pendapatan dilambangkan dengan Y, konsumsi dilambangkan dengan C, dan S dilambangkan dengan tabungan. Apabila pendapatan besar, maka konsumsi dan tabungan semakin besar. Dan apabila pendapatan rendah, maka konsumsi dan tabungan pun juga rendah. Selanjutnya ada fungsi utilitas, adalah tingkat kepuasan seseorang ketika mengonsumsi sebuah barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kepuasan konsumen dibagi menjadi dua konsep, yaitu total utility dan marginal utility. Total utility adalah tingkat kepuasan konsumen ketika konsumen mengonsumsi berbagai barang atau jasa. Namun apabila tingkat kepuasan sudah mencapai maksimum dan konsumen menambah mengonsumsi barang, maka tingkat kepuasan tersebut akan menurun karena konsumen merasa jenuh atau bosan atau kenyang. Sedangkan marginal utility adalah ketika semakin menambah barang yang dikonsumsi, maka memberikan tambahan yang akan semakin mengurangi pada total utility yang sampai akhirnya tidak akan menambah apa-apa lagi. Kurva indiferen adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan kombinasi yang digunakan untuk mengetahui dua macam barang yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Misalnya, seorang mahasiswa bersedia membayar sebesar 100.000 untuk membeli sebuah buku, walaupun sebenarnya ia hanya membayar Rp60.000 per buku. Jadi, sisa Rp40.000 adalah merupakan surplus ekonomi. Secara sederhana, biaya produksi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan input. Klasifikasi biaya terdiri dari biaya total dan biaya rata-rata. Biaya total sendiri terdiri dari biaya tetap total dan biaya berubah total. Sedangkan biaya rata-rata dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya tetap rata-rata, yang kedua biaya variabel rata-rata, dan yang terakhir biaya marginal. Sekian dari presentasi saya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.